Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Mukti Nurkumaida, kelas R7D, NPM 2017-215-00246. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indra Prasta PGRI. Mata kuliah menulis ilmiah, dosen pengampu Irwan Siagian MPD. Saya akan menyampaikan materi penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Tahukah kamu apa itu ejaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah sebagai cara atau aturan menuliskan kata-kata dalam huruf. Menurut Kosasi tahun 2017, halaman 172, ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Menurut Alek dan Ahmad tahun 2018, halaman 259, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Menurut Yulianto dalam Kustomo tahun 2015, halaman 59, ejaan merupakan cara menuliskan kata atau kalimat dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2016, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan seperti huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Jadi, dapat disimpulkan ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang aturan dalam penulisan suatu ujaran atau apapun yang perlu ditulis dengan memperhatikan penggunaan huruf, penggunaan kata, serta tanda baca. Lalu, apakah penting penggunaan ejaan dalam menulis ilmiah? Ya, sangat penting. Karena membuat tulisan lebih jelas dan pembaca mudah memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Sebelum menggunakan ejaan, kita harus mengetahui perkembangan ejaan di Indonesia yang sudah diterapkan dari ejaan pertama hingga ejaan yang sedang berlaku sekarang. Ada 4 perkembangan ejaan di Indonesia. 1. Menurut Krida Laksana tahun 2011, ejaan Van Ophusen merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Ejaan ini resmi menjadi ejaan pertama di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1901. Ciri-ciri ejaan Van Ophusen menurut Erika tahun 2015 adalah 1. Penggunaan huruf J yang dibaca Y, misalnya Surabaya menjadi Surabaya. 2. Huruf OE yang dibaca U, misalnya aku menjadi Akoe. Huruf TJ yang dibaca C, misalnya Cikini menjadi Jikini. 2. Menurut Sudaryanto tahun 2017, menjelaskan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan tersebut menjadi ejaan resmi di Indonesia dari tahun 1947 sampai tahun 1972. Ciri-ciri ejaan tersebut menurut Erika tahun 2015 adalah 1. Huruf OE diganti menjadi U, misalnya Republik menjadi Republik. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, tetapi harus diperhatikan pada bagian mana pengulangannya. Misalnya, bermain-main menjadi bermain-main. Kata main-main ini ditulis dengan angka 2 untuk menjelaskan pengulangannya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei tahun 1972, ejaan yang disempurnakan atau EYD mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai tahun 2015. Ciri-cirinya adalah menurut Pustaka Timur dan
Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2015. Bentuk H, Ang, Nya, dan Syah dikelompokkan menjadi gabungan huruf konsonan. Penghilangan bunyi W menjadi UA, misalnya kualitas menjadi kualitas. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia menggantikan EYD menurut Keputusan Menteri Dikbud nomor 50 tahun 2015 dan berlaku sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah penambahan diftong E. Karena saat ini kita menerapkan PUEBI, maka kita harus mengetahui apa saja ruang lingkup di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada 4 yang harus kita ketahui. 1. Penulisan huruf. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan unsur serapan. Ini semua adalah ruang lingkup Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai 4 ruang lingkup tersebut. 1. Penulisan huruf. Bagiannya adalah huruf abjad, huruf A sampai Z, huruf vokal A, I, U, E, O. Huruf konsonan ialah huruf selain vokal. Huruf diftong I, O, E, O. Gabungan huruf konsonan H, Eng, Nya, Sya. Huruf kapital adalah huruf besar terdapat di awal kalimat, nama orang, gelar kehormatan, huruf pertama nama agama, kitab suci, dan sebagainya. Huruf miring yaitu digunakan untuk menulis bahasa asing atau bahasa daerah, serta menuliskan judul buku. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. 2. Penulisan kata. Kata dasar, yaitu kata asli yang menjadi dasar pembentukan kata yang lebih luas. Kata berimbuhan, kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Kata depan, yaitu penambahan di, ke, dari. Partikel, penambahan partikel lah, kah, pun, per. Bentuk ulang, yaitu gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama dan ditulis dengan kata hubung. Misalnya, anak, anak. Gabungan kata, yaitu istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, dan gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran, angka dan bilangan. Contohnya, 1, 2. Lalu, angka 1 tetapi ditulis dengan kata 1. Pemenggalan kata, yaitu pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar gemuruh. Kata ganti, yaitu ku, mu, nya. Kata sandang, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, si pengirim dan sang kancil. Singkatan dan akronim. Singkatan yaitu nama orang, gelar, nama lembaga. Akronim yang setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Pemakaian tanda baca. Ada tanda titik, tanda petik, tanda pisah, tanda penyingkat, tanda titik koma, tanda seru, tanda kurung siku, tanda koma, tanda petik tunggal, tanda tanya, tanda elipsis, tanda kurung, tanda hubung, dan tanda garis miring. Unsur serapan menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah atau bahasa asing.
Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kutipan penulisan ilmiah yang sesuai dengan Puebi. 1. Prinsip kejujuran honest principle artinya seorang penulis tidak akan menuliskan apapun yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Kalimat tersebut terdapat huruf miring karena menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa asing. Ungkapan bahasa asing pada kalimat tersebut adalah ini, honest principle. 2. Mengingat hal-hal penting yang telah terjadi dalam konteks pembelajaran. Kalimat tersebut terdapat tanda hubung karena untuk menyambung unsur kata ulang. Pada kalimat tersebut menggunakan tanda hubung, yaitu terdapat pada kata hal-hal. 3. Peneliti mereview dokumen yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, khususnya yang terkait dengan pembelajaran menulis akademik seperti SAP, sumber belajar, hasil penelitian, MOU, memo, berbagai laporan, kebijakan lembaga, perencanaan, evaluasi, dan lain-lain. Kalimat tersebut terdapat tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Ini adalah tanda titik 2 yang menjelaskan perincian pada kalimat sebelumnya. Pendapat yang agak baru Stort 2011 mendefinisikan menulis kolaboratif sebagai produksi bersama atau pembuatan sebuah teks secara bersama-sama oleh dua orang penulis atau lebih. Kalimat tersebut terdapat huruf besar karena adanya huruf pertama unsur nama orang, yaitu Storch. Walaupun tidak terdapat pada awal kalimat, tetapi harus menggunakan huruf besar karena unsur nama orang. 5. Mahasiswa atau pelajar menjadi titik perhatian dan mereka mengkonstruksi makna melalui interaksi interpretif dalam lingkungan sosial. Kalimat tersebut tanda garis miring. Ada tanda garis miring karena dipakai sebagai pengganti atau. Tandanya pada kutipan tersebut adalah ini, mahasiswa atau pelajar. 6. 3.6 sampai 4.0. Pada teks tersebut terdapat penulisan angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Ya, itu adalah beberapa contoh kutipan dari penulisan ilmiah menggunakan Puebi, sesuai dengan Puebi. Selanjutnya, setelah kita membahas penggunaan ejaan, maka dapat disimpulkan setiap penulis ilmiah harus memperhatikan penggunaan ejaan yang baik dan benar. Hal itu akan berpengaruh pada hasil tulisan dan pembaca yang mencari tahu informasi yang disampaikan. Sebagai penulis, kita harus mengetahui penulisan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Itulah pembahasan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Dari saya Wida Mukti Nurkumaida, terima kasih.